Lebih dari 30 pimpinan konfederasi dan federasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, menggelar rapat akbar di sebuah restoran di Majalengka, Jawa Barat. Rapat itu diselenggarakan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan dalam rangka menggolkan agenda utama mereka, yakni pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil dari rapat akbar ini adalah sebuah keputusan penting yang dituangkan dalam sebuah maklumat yang dinamai Resolusi Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup rakyat. AASB. 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 Terima kasih kawan-kawan. Jadi sebelum pembacaan resolusi Majalengka, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengantar bahwa pertemuan hari ini adalah salah satu upaya kita untuk menyatukan pandangan, gagasan, dan rencana di dalam memasifkan gerakan perlawanan terhadap Omnibus Law. Perlu saya sampaikan bahwa ASB yang diwakili oleh 15 serikat pekerja, serikat buruh sebagai prinsipal telah mendaftarkan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi itu salah satu langkah, dan di dalam rapat telah diputuskan yang hasilnya nanti teman-teman bisa dengarkan apa yang menjadi resolusi seluruh pimpinan konfederasi dan federasi yang tergabung di dalam ASB. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Bu Narti untuk membacakan apa yang menjadi resolusi dari kita semua, hasil diskusi, ngobrol, perdebatan, dan juga canda tawa kita di Majalengka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Majalengka 11 Mei 2023, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Untuk dan atas nama serta demi kaum buruh Indonesia, kami pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bersepakat untuk menggelar aksi Kepung Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang inkonstitusional dengan sasaran aksi Istana Negara, Kantor Presiden RI, dan Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk mensukseskan agenda aksi tersebut, menyerukan kepada seluruh pimpinan badan organisasi konfederasi dan federasi untuk memperhebat kerja konsolidasi, sosialisasi, dan edukasi PUK, PPA, PTP, PB, SBTP di daerah, wilayah, serta kota-kota penting di seluruh Indonesia. 3. Untuk menjalin mempererat dan memperluas aliansi dengan berbagai organisasi dan seluruh sektor golongan rakyat, pemuda, mahasiswa, petani, masyarakat adat, perempuan, kaum miskin kota, para akademisi, ahli hukum demokratis, dan lain-lain, untuk memenangkan tuntutan dan perjuangan kaum buruh dan rakyat. Terima kasih. Majalengka 11 Mei 2023. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih.
Bang, bisa dijelaskan tentang kegiatan acara hari ini, kemudian juga apa ya goal yang ingin dicapai, Bang? Yang pertama ingin disampaikan bahwa perlawanan kaum buruh terhadap regulasi-regulasi yang nyata-nyata jelas ya, itu merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibulak-balik jadi perpu, jadi lagi balik. Itu jelas yang merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya. Aliansi Aksi Suta Buruh yang terdiri dari puluhan federasi dan konfederasi ini tetap melakukan perlawanan. Jadi kita tidak pernah menyatakan berhenti sebelum regulasi-regulasi yang sontoloyo itu, yang meminggirkan orang kecil yang sudah terpinggirkan, itu dicabut. Dan itu bisa teorinya. Karena apapun perubahan-perubahan dalam kebijakan, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dari tekanan publik, dari kajian intelektual, maupun dari para pengambil keputusan yang berkesadaran. Nah, ketika kajian publik, kemudian pemimpinnya berkesadaran, katakanlah tidak menghasilkan perubahan yang bagus, maka tekanan massa, ya, tekanan public pressure istilahnya, dari civil society itu bisa melakukan perubahan itu. Kita tidak mengkudeta, tidak makar, tidak apa-apa. Kita hanya menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan itu. Ada kebijakan-kebijakan yang lain yang buktinya puluhan tahun itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, ada hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Kenapa sekarang dibuat aturan yang seperti itu misalnya? Dan karena itu hari ini ya, itu kembali kita berkonsolidasi untuk memastikan bahwa pertama bahwa pimpinan-pimpinan para kaum buruh baik di tingkat nasional, konfederasi, federasi itu tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Sekali lagi saya katakan kita boleh tidak berhasil tapi tidak boleh menyerah. Ya. Karena itu kita pacu terus semangat kita, dan hari ini adalah bagian daripada itu. Kita konsolidasi secara nasional, tapi kita adakan di Majalengka, karena kebetulan teman-teman Majalengka selama ini sering ikut ambil bagian dalam gerakan massa di lapangan, maka kita bagian dari menyapa teman-teman di daerah juga begitu. Dan hal yang sama akan dilakukan di berbagai tempat. Rencana akan ada di 20 titik, ya khususnya di Jabodetabek, ya. Itu untuk mengkonsolidasi. Karena kita harus membangun kesadaran teman-teman PUK atau basis atau PPA yang ada di pabrik-pabrik itu. Bisa kita berubah kalau kita punya mimpi yang sama untuk berubah. Tidak hanya mimpinya para pimpinan serikat buruh, tapi mimpinya semua kaum buruh, dan karena itu pada waktu yang bersamaan kita harus sama-sama menunjukkan itu untuk membuktikan kepada penguasa, pengambil keputusan, termasuk Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang menyidangkan, bahwa ini adalah kegelisahan kita semua. Bukan kegelisahan gue gitu, bukan kita-kita aja, enggak. Dan kita nggak punya interest politik apa-apalah urusan kayak begini. Ya kan, sekarang orang mau capres-capres, kita malah nggak peduli lah gitu. Siapapun, bahkan capres yang sekarang yang terpilih nanti, kalau ini nggak dicabut, akan terus berhadapan dengan kaum buruh. Kira-kira seperti itu. Saya optimis bahwa gerakan ini akan terus membesar, dan faktanya juga seperti itu ya. Dan karena itu kebangetan lah kalau kita sudah bisa menggelar masa aksi yang luar biasa besar secara bersama-sama lintas daerah, dan lintas federasi, lintas konfederasi, kemudian tidak dicabut juga. Kalaupun kita melakukan satu semacam pemogokan atau aksi jalanan berhari-hari kalau perlu gitu, masa sih nggak dicabut juga. Akan ada risiko yang lain bahkan bagi pemerintahan kalau membiarkan keadaan itu berlarut-larut. Jadi saya rasa sih baik itu pemerintah dengan menciptakan pencabutan itu melalui Perpu ya, membubarkan, mendismiss membatalkan Cipta Kerja itu, atau MK ya, karena mungkin kita tahu dia mendapatkan tekanan secara psikologis sehingga harus membenar-benarkan Undang-Undang Omnibus Law, maka kita menolong MK supaya MK setialah kepada pikiran-pikiran dia, yang sebetulnya pikirannya barangkali saya yakin kalau hakim-hakim itu waras gitu ya, itu akan menolak apa-apa yang dilakukan proses pembentukan undang-undang ini.
Nah, tapi kadang-kadang ketidakwarasan itu terjadi karena tekanan-tekanan. Nah, kita bantu dengan gerakan massa, kita kepung MK, kembalilah ke jalan yang waras gitu, agar tidak berakumulasi dosa-dosa yang barangkali sudah dimiliki selama ini dengan mencabut, membatalkan undang-undang Omnibus Law ini lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi kan salah satu resolusinya yang pertama itu kepung Jakarta ya Pak? Ya. Nah, itu targetnya berapa masa Pak? Jadi begini, kita sudah pernah latihan long march dari Bandung ke Jakarta, kemudian dari Banten ke Jakarta, bahkan itu seorang perempuan ya bisa full melakukan long march itu. Nah, dalam aksi yang rencananya itu sudah diputuskan barusan dalam resolusi Majalengka pada 10 Agustus 2023. Kita akan mengepung Jakarta dengan titik sentralnya Istana dan MK, dan kita mengajak semua kaum buruh yang ada di Jabodetabek untuk datang berbondong-bondong secara terorganisir. Kalau tidak perlu naik motor atau naik bus, jalan kaki. Barangkali habis sholat subuh atau apa, jalan sama-sama. Kita menuju Istana dan menuju MK dan bersama pimpinan-pimpinan nasionalnya. Itu yang untuk di Jabodetabek. Dan di luar Jakarta, mesti di Sumatera dan di berbagai daerah lainnya, mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk mengepung DPRD itu. Memastikan bahwa ini keresahan bersama. Bukan hanya keresahan pimpinan-pimpinan atau permainan politik, sama sekali tidak. Ini betul-betul bukan kejadian baru hari ini. Ini udah 3 tahun kita gini-ginian. Capek, lelah kalau mau jujur. Resources kebuang. Karena kita bukan aksi bayaran. Anda tahu kan buruh, kenapa kita aksi perlu waktu sebulan 2 bulan? Itu ngumpulin uang. Ngumpulin uang dari upah, masuk ke check off system, kemudian kita punya uang untuk sewa, beli bensin, buat makan dan sebagainya. Itu adalah iuran dari kaum buruh. Tidak ada biaya-biaya yang mungkin banyak Anda tahu lah. Kalau ada orang kumpul-kumpul kan seringnya kan bayaran kan gitu. Kalau kaum buruh mohon maaf, itu bukan tipe kita lah seperti itu. Terakhir dari saya Pak, kalau kita lihat kan selama ini mereka diem karena melihat masyarakat ada ayam dalam tegangan sendiri gitu kan, keresahan sendiri. Nah, ada mungkin nggak Pak, ketika nanti aksi barikade tuh, ada polisi juga, bakal menerobos Pak? Oh ya, saya rasa begini, kalau datangnya secara tidak bergerombol-gerombol, itu sendiri-sendiri datang gitu kan, ya kenapa harus dihalang-halangi sejauh itu izin itu ada. Mereka juga kalau yang bisa di blokade-blokade itu kan kalau misalnya kita rombongan rame-rame naik bus di blokade selesai. Itu kalau jalan kaki gimana? Semua orang jalan kaki menuju Jakarta, ya. Jadi susah juga harus dikerahkan berapa ratus ribu polisi kalau semua orang yang jalan kaki menuju Jakarta nggak boleh. Kita jalan kaki santai aja gitu. Dan saya rasa juga sejauh tidak anarki dan tidak boleh anarkis. Kalau perlu aksi diam. Kalau perlu aksi diam, nggak usah teriak-teriak. Bawa aja poster, suara kita diposterkan sajalah gitu. Kita diam dan semua orang tahu apa yang kita tuntut. Untuk menghindari itu satu kemungkinan. Aksi diam dengan membuat poster sebagai suara kita, ya itu bagian daripada bentuk aksi juga. Jadi kita menghindari anarki, menghindari provokasi dari orang yang tidak suka. Bisa jadi orang yang mau berbuat nakal lah, tapi kita alhamdulillah sudah pengalaman lah. Kita bisa menghindari orang-orang seperti itu. Karena kita tujuannya nggak aneh-aneh. Mantap, Bos.